Selamat sore, selamat malam, Bang. Adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan cerita Alkitab, kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan, untuk setiap kami. Saat ini kami siap mendengarkan cerita Alkitab, biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ayo, ada yang kangen sama Mbak Mega nggak nih? Ada yang sudah kangen cerita Alkitab nggak nih? Nah, kalian pasti sudah menunggu kan? Kalau gitu Mbak Mega mau cerita nih buat kalian. Hari ini Mbak Mega spesial buat kalian pakai bando. Bukan bando, tapi ini mahkota dan juga anting-anting. Lihat nggak ini ada gambar apa di sini? Ini ada gambar roti. Dan ini ada yang tahu apa? Betul, ikan. Nah, rotinya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 roti dan 2 ikan. Nah, ada apa ya dengan 5 roti dan 2 ikan? Sebelum kita mulai untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kita mau sama-sama nyanyi dulu ya. Hari ini Mbak Mega kedatangan seorang teman, namanya, mau kenal nggak? Kita panggil aja ya. Kita panggilnya temannya Mbak Mega. Temannya Mbak Mega. Temannya Mbak Mega. Teman. Hai, wah sudah datang. Hai, dia mau kenalan nih adik-adik. Nama aku Ciput. Wah, Ciput. Nah, jadi teman Mbak Mega hari ini namanya Ciput. Siapa? Ciput, iya. Ciput. Ya. Nyanyi dulu yuk. Oke. Kita mau nyanyi 5 roti dan 2 ikan. Bisa? Bisa. Nah, adik-adik juga nyanyi di rumah ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Ciput siap untuk bernyanyi? Siap. Siap ya, adik-adik siap? Oke, kalau gitu 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Wah, hebat Ciput. Adik-adik juga hebat ya. Nah, siapa yang penasaran untuk mendengarkan cerita Alkitab lebih lanjut? Ciput juga penasaran? Iya. Oke, kalau gitu Mbak Mega mau mulai cerita. Ciput duduk bareng sama teman-teman yang di rumah ya. Oh, oke deh. Dadah. 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 Nah, Ciput udah balik adik-adik. Ciput juga mau dengerin cerita Alkitab bareng sama adik-adik. Setelah Yesus melakukan perjalanan ke Galilea, ternyata banyak sekali orang-orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Dan adik-adik tahu nggak sih, orangnya itu bukan hanya ratusan loh, tapi ribuan, banyak banget. Nah, setelah melakukan perjalanan itu, Yesus mengajar mereka di atas bukit. Dan di atas bukit itu, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Orang-orang begitu antusias mengikut Yesus dan tidak disangka hari sudah hampir malam. Yesus memperhatikan orang-orang tersebut dan akhirnya Yesus meminta muridnya untuk mencarikan orang-orang itu makanan. Tapi kira-kira ada nggak sih yang cukup makanan untuk 5.000 orang? Tapi pertanyaannya, gimanakah bisa membeli makan untuk 5.000 orang itu? Terus kira-kira ada nggak sih toko yang menyediakan makanan untuk orang sebanyak itu? Dan uang siapa yang mau dipakai? Nah, rupanya murid-muridnya pun juga menanyakan hal itu kepada Yesus. Dari banyaknya orang yang ada di sana, ternyata ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil itu lalu menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus. Yesus lalu meminta anak kecil itu untuk memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepadanya. Tapi murid-muridnya ragu, apakah dengan 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang? Yesus meminta murid-muridnya untuk menyuruh orang-orang tadi duduk berkelompok.
Dan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu lalu mengucap syukur dan akhirnya membagi-bagikan itu kepada orang-orang. Dari 5 roti dan 2 ikan tadi ternyata justru sisa 12 keranjang. Wah, kok bisa ya? Dan di sini Tuhan nyatakan mujizatnya. Dari anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan tadi, Tuhan sanggup mengubahnya untuk memberkati orang-orang sebanyak 5.000 tadi, adik-adik. Kisah ini sangat menarik ya. Dari 5 roti dan 2 ikan, ternyata Tuhan sanggup membuat itu menjadi banyak dan cukup untuk banyak orang. Kita juga mau belajar dari anak kecil ini. Walaupun yang dia punya itu sesuatu yang kecil, tapi dia mau memberikan itu dengan kerelaan hatinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun mungkin kita masih kecil, tapi nggak membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita loh. Adik-adik, Mbak Mega, juga Mbak Weni pun juga bisa dipakai sama seperti anak kecil tadi yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Asalkan kita memiliki kerelaan hati. Kalau adik-adik yang jadi anak kecil tadi yang dia punya 5 roti dan 2 ikan, apakah adik-adik rela untuk memberikan itu untuk Yesus? Kalau Mbak Mega jadi anak kecil itu, pasti Mbak Mega berpikir kalau Mbak Mega cuma punya itu dan Mbak Mega serahkan ke Yesus, nanti kalau Mbak Mega kelaparan gimana? Nah, tapi anak kecil tadi enggak, dia mau memberi dengan kerelaan hatinya. Dan dia nggak berpikir, nanti kalau aku lapar gimana? Dari cerita tadi, kita juga mau belajar sama-sama bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata. Yesus tetap memperhatikan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, meskipun itu jumlahnya sangat banyak. Yesus tidak menggunakan cara yang mudah dengan menyuruh orang-orang itu untuk pulang seperti yang diusulkan murid-muridnya. Yesus masih memikirkan orang banyak itu, karena itu adalah bukti Yesus mengasihi mereka. Itu adalah bentuk dari pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang mau mengikuti Dia. Sama halnya dengan adik-adik dan juga Mbak Mega, kalau kita mau mengikuti Yesus, kita nggak perlu khawatir akan hidup kita. Pasti Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Bukti pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita bisa kita rasakan ya adik-adik, kalau sampai saat ini kita masih bisa bernafas, kita masih sehat, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita bisa makan dengan cukup, bahkan kita masih bisa sekolah, dan itu semua adalah bukti dari pemeliharaan Tuhan. Kita mau belajar sama-sama memiliki kerelaan hati, jadi kita nggak boleh pelit, nggak boleh perhitungan sama orang, karena ketika kita memberi dengan kerelaan hati, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Ayat hafalan kita minggu ini ada di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita sudah mengakhiri cerita Alkitab kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama kami mendengarkan cerita Alkitab ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, tanamkan semua itu dalam hati kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bahan-bahan yang sudah ada dalam paket adalah tali, lem bakar, lilin, kertas lipat, dan kain flanel. Alat tambahannya gunting, bolpen, korek api, alas lilin. Alas ini harus dari bahan yang tidak bisa terbakar. Lilin dan korek api kita gunakan terakhir setelah semuanya selesai. Dan nanti lilin akan kita letakkan di atas alas yang tidak bisa terbakar. Dan ini harus dengan pengawasan orang tua. Jadi nanti adik-adik minta tolong orang tua untuk bantu menyalakan lilin. Di video kali ini Mbak Weni mau membuat hiasan pintu. Nanti adik-adik boleh bikin apa aja seperti hiasan lemari, hiasan kulkas, atau hiasan dinding. Bebas sesuai kreasi adik-adik. Adik-adik juga boleh menambahkan bahan-bahan yang adik-adik punya di rumah. Pokoknya sekreatif mungkin. Langsung kita mulai aja ya. Jangan lupa nanti dituliskan ayat hafalan yang sudah adik-adik hafalkan di hiasan ini.
Mbak Weni sudah selesai membuat hiasan dan sekarang Mbak Weni mau menyalakan lilin. Nanti lilinnya digunakan untuk menempelkan kain flanel dan juga kertas dengan lem bakar yang sudah ada di dalam paket. Nah, di sini adik-adik harus dengan pengawasan orang tua ya. Adik-adik bisa minta tolong sama bapak, ibu, atau kakak karena ini berbahaya.